Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Indah Kusuma Dewi dengan NIM 2003051011 dari program studi D3 Analis Kimia. Nah, pada pertemuan ke-8, saya akan membahas tentang Trihitakarana. Di dalam artikel Road 2015 Reframing Trihitakarana From Balinese Culture to Politics, The Asia Pacific Journal of Anthropology. Dari artikel tersebut, saya akan memaparkan 5 pembahasan. Yang pertama yaitu ada aspek permasalahan, kemudian yang kedua teori, kemudian ada Trihitakarana, kemudian hasil dari pembahasan artikel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja, aspek permasalahan. Di dalam artikel ini dibahas tentang kemunculan Trihitakarana yang dimana sebagai suatu ideologi, konsep ilmiah serta konsep kebijakan di bidang pertanian, irigasi, dan subak. Kemudian, bagaimana cara untuk dimobilisasi dan apa arti popularitasnya yang dimana semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian irigasi yang ada di Bali dan tentang proses kebijakan yang diarahkan ke subak serta cara kerja kebijakan di dalam konteks kehidupan nyata. Kemudian, di dalam teori disebutkan ada 2 teori menurut Sutawan dan Pitana. Teori menurut Sutawan yaitu di mana pertanian irigasi merupakan suatu pusat kehidupan dan praktik ritual keagamaan yang ada di Bali, di mana dalam hal ini tergambar di dalam budidaya padi yang ada di Bali serta pengelolaan airnya. Sedangkan teori menurut Pitana yaitu di mana Trihitakarana itu diartikan sebagai kearifan lokal yang dimana memungkinkan masyarakat Bali untuk hidup selaras dengan lingkungan dan budayanya. Kemudian, di dalam Trihitakarana, dalam proses pembangunan subak yang berbasis tradisional dengan budaya dan identitas Bali. Adapun bagian-bagian dari Trihitakarana yaitu antara lain yang pertama, parahyangan, di mana parahyangan ini merupakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Contohnya seperti gambar yang ada pada. Kemudian yang kedua ada pawongan, yaitu di mana hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya pada gambar juga. Dan yang ketiga yaitu ada pelemahan, di mana pelemahan ini merupakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian hasil dari pembahasan, yaitu yang pertama ada parahyangan, di mana pendirian pura subak. Pura yang berada di tengah-tengah sawah dan yang dimana selalu digunakan untuk suatu kegiatan persembahyangan yang dipimpin oleh orang suci atau pendeta yang telah ditunjuk. Kemudian ada pawongan, yaitu adanya awik-awik atau peraturan. Merupakan suatu kerjasama yang efektif untuk menghubungkan banyak petani di dalam daerah subak tersebut. Kemudian yang ketiga ada pelemahan, yaitu usaha di dalam perawatan lingkungan subak. Nah, di dalam usaha perawatan lingkungan subak itu dapat meminimalkan usaha untuk peniadaan hama dan pembagian air yang optimal untuk setiap sawah. Kemudian kesimpulan, di mana dengan adanya Trihitakarana, proses pembangunan subak tradisional dan budaya serta identitas yang ada di Bali. Maka dari itu, akan menyajikan subak yang dimana sebagai benteng perjuangan budaya yang ada di Bali demi melawan ancaman dari luar. Nah, apabila subak tersebut punah, maka budaya Bali pun akan hilang. Maka dari itu, sangat diperlukannya Trihitakarana berbasis keajengan subak dan sangat juga dibutuhkan peran serta semua orang untuk melestarikan konsep dari Trihitakarana tersebut di subak. Baik, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf dan saya
Tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.